Shalom Jemaat BMC, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa dan diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan imbauan pemerintah, bila kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kita satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting adalah kita semua tetap menjaga kesehatan masing-masing diri kita. Dan informasi penting lainnya adalah semua ibadah pada tanggal 8 sampai dengan 20 Juli akan diadakan secara online. Selengkapnya Anda bisa menyaksikan informasi berikut ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa atas ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, yang siap beribadah kepada Tuhan, semuanya berkata, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat BMC, bersukacita hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kemana berikan tepuk tangan mulia buat Tuhan. Saya percaya Tuhan, hidup kami aman di tangan-Mu Bapa. Sama-sama nyanyikan, ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang dan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan karena kuasa-Mu Bapa, yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Sebut namanya siapa? Yesus Tuhanku. Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku. Kaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Kemenanganku, berikan sorak-sorai termulia buat Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan, berikat pinggang kan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Mari bersama-sama katakan, tiada satu yang dapat bertahan. Karena kami percaya mau dikalahkan Tuhan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhanku. Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Kami percaya kami punya Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku. Kaulah sumber kekuatanku, gunung batuku, kemenanganku. Kasihkan suara untuk Tuhan kita. Kekuatan hidup kami Bapa, kami percaya itu. Yang percaya bersama-sama katakan, oh, tiada satu pun yang
dapat bertahan. Karena mau dikalahkan Tuhan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Mari bersama jemaat DMC tepuk tangan. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, 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 Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesus, oh, Kaulah gunung batu hidup kami Tuhan. Kami tak akan takut Tuhan, karena kami punya Kau. Berikan sorak-sorai termulia buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Shekinah-Mu, Hiretekatena Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku
Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh setiap pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera dalam layar monitor saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari jemaat BMC bersama-sama angkat tanganmu, katakan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan, Shalom semua jemaat BMC dan kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Senang sekali kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, haleluya. Tetap semangat apapun kondisi dan keadaan kita. Karena percayalah kita hari ini diberi kesempatan hidup di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang luar biasa Engkau jadikan bagi kami. Kalau kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu, kami percaya pujian dan pengagungan kami kepadamu sungguh merupakan bau-bauan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang kedua, bulan Grace atau kasih karunia. Saudara, tema sharing kita pada hari ini adalah Because of Grace. Seberapa banyak kita percaya bahwa hidup kita, apa yang kita lakukan hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan, itu semua adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan buat kita. Amin. Kita hidup karena anugerah. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, grace atau kasih karunia berasal dari bahasa Yunani, yaitu charis, yang berarti pemberian, karunia, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Bukan berdasarkan kelayakan atau kepantasan kita. Saudara, Tuhan memberikan ilustrasi tentang kasih karunia. Jelas sekali di Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Saudara pasti sudah sering mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, anak yang sulung memandang adiknya
berdasarkan kepantasan atau kelayakan. Saya bacakan di Lukas 15 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kekasih Tuhan, kalau saya bahasakan dengan bahasa yang modern pada hari ini, saya gambarkan seperti ini, saudara. Anak sulung itu berkata kepada ayahnya, "Daddy, lihat itu adikku, sungguh-sungguh keterlaluan. Dia betul-betul gak layak menerima kebaikan Daddy. Lihat apa yang dilakukan. Dia sudah menghabiskan warisan yang harusnya dipercayakan kepadanya untuk dilakukan untuk kebaikan. Tetapi apa yang diperbuatnya? Dia berfoya-foya menghabiskan semuanya dengan wanita yang tidak pantas. Please Daddy, hukum aja dia seberat-beratnya, jangan kasih ampun. Dia tidak layak untuk terima kebaikan Daddy." Saudara, apa jawab ayahnya? Apa respon yang diberikan ayahnya kepada anaknya? Lukas 15 ayat 31 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Anak sulung melihat adiknya gak layak menerima kebaikan ayahnya. Tetapi sebaliknya, ayah atau bapaknya ini, dia menerima anak bungsunya bukan karena kepantasan, bukan karena kelayakan anak bungsunya, saudara. Anak bungsu ini tidak layak untuk menerima kebaikan ayahnya. Apa yang diperbuat oleh anak bungsu ini sangat menyakiti hati ayahnya, sangat menyakiti hati kakaknya, saudara. Tetapi itulah yang dinamakan kasih karunia atau grace, kebaikan yang diberikan oleh Bapa tanpa syarat, dengan cuma-cuma, tanpa melihat kelayakan atau kepantasan. Saudara, sampai di sini saudara paham apa yang saya berikan? Saya percaya hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mungkin saudara bertanya, bagaimanakah bentuk kasih karunia itu sih? Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana bentuk kasih karunia atau grace yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah kasih karunia secara umum, saudara. Grace atau kasih karunia secara umum dinyatakan melalui pemberian kebaikan umum bagi umat manusia. Seperti Allah mengaruniakan panas dan hujan kepada orang benar dan orang jahat. Saudara bisa baca ayatnya di Matius 5 ayat 45. Dia juga menentukan musim untuk dinikmati oleh semua manusia. Gak peduli warna kulitnya, tidak peduli suku atau bangsanya, saudara. Untuk semua manusia, dia memberikan musim, menentukan musim untuk dinikmati. Ada di Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Kasih karunia secara umum juga diberikan Tuhan ketika Dia memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas semua ciptaannya yang lain. Ada di Mazmur 8 dan Kejadian pasal yang pertama. Saudara, jelas sekali ada bentuk kasih karunia atau grace secara umum, saudara. Itu diberikan kepada seluruh umat manusia, tidak peduli warna kulit,
bagaimana kaum atau suku dari bangsa mana, tetapi semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua, kasih karunia secara khusus atau special grace. Saudara, ini yang menarik yang harus kita pelajari hari ini. Kasih karunia secara khusus atau special grace ini adalah diberikan hanya untuk umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Saya ulangi sekali lagi buat setiap saudara. Kasih karunia secara khusus atau special grace diberikan hanya untuk umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Berupa apa sih kasih karunia yang secara khusus itu? Ada 4, saudara. Yang pertama berupa keselamatan. Kita baca sama-sama di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kekasih Tuhan, kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena apa yang kita sudah lakukan, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita kerjakan. Grace atau kasih karunia diberikan Allah bukan hasil usaha atau perbuatan kita, bukan karena kelayakan atau kepantasan kita. Saudara, masa pandemi di tahun ini mungkin adalah masa pandemi yang terberat yang kita rasakan. Setiap hari kita mendengar berita-berita duka di media sosial. Setiap hari kita mendengar ada orang yang terpapar virus COVID-19. Saudara dikasih Tuhan, kematian sewaktu-waktu bisa mendatangi kita. Gak peduli kita ini hamba Tuhan. Gak peduli kita ini pejabat penting. Tidak peduli kita ini orang biasa. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita yang mengantar kita sampai kepada sorga? Saudara, bukan pekerjaan, bukan perbuatan baik yang kita lakukan sehingga kita mendapat kasih karunia kita untuk diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diberi kasih karunia untuk kita diselamatkan dengan cuma-cuma, oleh karena itu kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah dibalik, saudara. Sungguh indah ketika kita menerima kasih karunia yang berupa keselamatan. Kita dapatkan itu karena iman kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Haleluya. Apalagi itu bentuk kasih karunia, saudara. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Katakan sama saya, pengampunan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat setiap saudara. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Kita boleh menerima kasih karunia yang berupa pengampunan dosa, saudara. Apa itu pengampunan dosa? Pengampunan adalah belas kasihan dari Allah sehingga kita dibebaskan dari penghukuman. Sekali lagi, pengampunan adalah belas kasihan dari Allah sehingga kita dibebaskan dari penghukuman. Saudara, kita ini manusia yang berdosa. Harusnya upah atau hukuman dosa itu adalah maut. Tetapi karena pengampunannya, kita tidak dihukum. Tetapi kita dibenarkan, saudara.
Kalau kita yang sudah menerima kasih karunia yang berupa pengampunan itu dari Tuhan yang cuma-cuma, tidak sepantasnya kita tidak mengampuni orang lain. Amin, saudara. Kalau kita sudah menerima pengampunan yang dari Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma, harusnya kita sebagai benih ilahi, orang yang mempunyai natur Allah, sifat-sifat Allah di dalam hidup kita, harusnya kita mudah dong memberikan pengampunan kepada orang lain. Saya bacakan kepada setiap saudara, apa yang terjadi ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Matius 18 ayat 34 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain harusnya kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita sudah menerima kasih karunia yang berupa pengampunan yang tulus dari Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bentuk kasih karunia yang ketiga adalah berkat atau penyediaan. Katakan sama saya, berkat atau penyediaan. Saya bacakan ayat yang luar biasa di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, kasih karunia yang berupa berkat atau penyediaan Allah membuat kita ini selalu merasa cukup di dalam segala sesuatu. Apa artinya merasa cukup di dalam segala sesuatu? Artinya kita ini nggak serakah, saudara. Kita nggak tamak. Namun kita bisa selalu bersyukur atas semua yang diberikan Allah kepada kita. Merasa cukup masih bisa makan. Ya, sementara masih banyak orang yang nggak bisa menikmati gimana enaknya tempe penyet, saudara. Kita bisa merasakan bagaimana enaknya ikan pindang, saudara ya. Sederhana. Tetapi sementara masih banyak orang yang sakit. Hari-hari ini banyak orang yang sakit, menderita. Tidak bisa merasakan enaknya makan. Bersyukur dan kita harus merasa cukup. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Sementara banyak orang yang mau tidur aja gak bisa, sesak. Membutuhkan oksigen. Harusnya kita bisa merasa cukup di dalam segala sesuatu. Dan merasa bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan hari-hari ini buat kita. Bukan hanya berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Gak perlu nunggu kita diberkati dengan melimpah. Kita punya banyak harta. Baru kita bisa peduli dengan orang lain. Baru kita bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan apa yang sekarang ada pada kita. Di masa pandemi ini banyak orang membutuhkan pertolongan kita, saudara. Mungkin dengan perhatian kita, dengan kita mendoakan semua sahabat, teman, saudara kita yang sakit, yang lemah, kita sudah berkelebihan di dalam seluruh berbagai kebajikan. Bila ada kesempatan, sekarang inilah waktunya. Saat kita berbagi, makin kita berbagi, makin lebih lagi Tuhan percayakan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Cepat saja yang keempat, kasih karunia berupa pelayanan atau menjadi alat bagi kemuliaannya. 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang
Kudus. Saudara, pelayanan adalah kasih karunia Tuhan. Sebab itu jangan pernah menolak pelayanan. Tetapi marilah kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus kepada Tuhan. Paulus mendapat kasih karunia pelayanan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, yaitu Paulus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara saat ini bisa mengerti bahwa ada bentuk kasih karunia secara umum yang diberikan Tuhan kepada manusia. Semua manusia dapat. Tetapi ada kasih karunia secara khusus yang dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita bertanya, bagaimanakah kita mendapat kasih karunia Allah secara khusus? Apakah bisa? Jawabannya ada di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa meminta kasih karunia Allah. Hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Allah, saudara. Bagaimana caranya? Hampiri Allah. Rindukan Dia. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapat kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, bila kasih karunia itu didapat dengan cuma-cuma, bukan karena kepantasan atau kelayakan kita. Pertanyaannya adalah, apakah lantas kita mudah untuk berbuat dosa? Apakah kita tidak perlu lagi berbuat baik? Apakah kita tidak perlu lagi hidup di dalam kebenaran atau melakukan firman? Saya bacakan buat setiap saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan membuka pikiran kita. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jelas sekali firman Tuhan katakan, saudara, kasih karunia itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Namun semua yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, segala perbuatan yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan. Kita tetap dapat keselamatan, saudara. Tetapi pekerjaan, perbuatan baik yang kita lakukan, kita melakukan kebenaran firman, itu akan menentukan upah dan janji yang akan kita terima selama kita ada di bumi ini. Tetapi ingat, di kekekalan pun kita akan menerima mahkota bila kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sudah mengerti sampai di sini? Kalau kita berkata, yang penting kan aku sudah masuk sorga, yang penting kan aku sudah selamat. Tetapi lakukan dosa, nggak apa-apalah. Siapa bilang, saudara? Jangan mimpi kita menerima janji-janji Allah digenapi di dalam hidup kita. Jangan mimpi perlindungan Allah, sukacita, berkat Allah kita terima. Kalau kita nggak pernah melakukan firman atau kebenaran Tuhan. Dan Alkitab berkata, saya bacakan ayat ini buat setiap saudara. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus akan datang segera. Dia akan membawa upah kepada setiap kita. Dan masing-masing kita akan dibalaskan menurut perbuatan kita, baik itu baik atau buruk. Saudara mengerti
bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah gratis, adalah cuma-cuma. Kita percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu anugerah, kasih karunia yang umum atau juga secara khusus, kita harus terima itu. Kita hampiri tahta kasih karunia Allah dan kita mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya. Tetapi ingat, ketika kita mengerjakan bagian kita, perbuatan yang baik yang kita lakukan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita menerima upah janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya, diberkatilah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua hidup karena kasih karunia. Because of grace. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat firman kebenaran yang kami dengar hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kelayakan atau kepantasan kami, tetapi kami menerima kasih karunia. Itu semua karena pemberian Allah bagi kami. Bahwa hidup kami terus hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar. Dan terus menghargai, menghormati kasih karunia itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami hidup karena kami yakin kami ini adalah benih ilahi. Nature Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Sifat-sifat ilahi itu terus ada di dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan yang mendengar kebenaran firman dan yang melakukan dengan setia. Kami percaya kami akan mendapatkan janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Bahkan upah yang Kau janjikan Tuhan, mahkota itu akan kami terima ketika kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah secara online dan kita semua diberkati Tuhan lewat puji-pujian dan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, because of grace. Saya percaya setiap saudara telah menikmati kasih dan lawatan Tuhan di minggu ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan. Pesan saya sebagai gembala, selalu gunakan masker, istirahat cukup, ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita sukseskan PPKM darurat ini untuk memutus yaitu penyebaran virus corona. Dan saya berdoa nanti di akhir acara bagi setiap saudara yang sakit, yang lemah, yang beban berat, beroleh kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua kekasih Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini dan juga ulang tahun pernikahan di minggu-minggu ini. Doa saya semua senantiasa sehat dan diberkati Tuhan, puas dan bahagia. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita dan kita naikkan resolusi 2021. Katakan untuk hidupmu, katakan untuk perubahanmu. 2, 3. Saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, dan saya biji mata Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang pria bagi Tuhan kita. Baik, sama-sama kita akan satukan hati, kita akan akhiri ibadah kita.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa. Sekalipun kami ibadah online, kami tetap merasakan hadirat dan lawatan-Mu, perkenanan-Mu, dan kami percaya semua kekasih-kekasih Tuhan, keluarga BMC yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, semuanya dilawat oleh Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan, baik itu perpuluhan, pembangunan, misi, diakonia, dan juga kolekte mingguan. Berkat-Mu mengalir atas semua kekasih-kekasih-Mu. Dan hamba berdoa pada hari ini untuk mereka yang sakit. Apabila ada kekasih Tuhan, keluarga BMC yang hari ini isoman, hari ini sakit, hari ini tubuhmu lemah, apapun masalah sakit penyakitmu, mari angkat tanganmu, letakkan tangan kiri di dada saudara, angkat tanganmu, arahkan ke monitor, ke layar televisi, layar HP Anda. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir sekarang. Biluris menyembuhkan, mentahirkanmu. Dan aku percaya semua yang sakit, yang lemah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi pekerjaan daripada anak-anak-Mu yang hari-hari ini PPKM darurat terganggu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sanggup memelihara kami dengan pekerjaan yang ada, dan Engkau sanggup melimpahkan segala yang baik. Berkati keluar masuk kami Tuhan. Kalau kami harus bekerja di luar rumah pada minggu-minggu yang akan datang, biarlah urapan kasih perlindungan daripada Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba berdoa mengangkat tangan memberkati Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa buat Indonesia, disembuhkan Indonesia, dipulihkan Indonesia. Berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, berkati semua menteri-menteri yang berupaya mengatur pemerintahan ini, beri hikmat dan kebijaksanaan supaya penyelesaian masalah COVID ini segera berakhir ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang sakit COVID di Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Penularannya menurun, yang sakit disembuhkan, angka kematian menurun Tuhan. Dan aku percaya mujizat terjadi atas Indonesia. Hamba juga berdoa untuk Jawa Timur dan Surabaya. Terima kasih untuk Jawa Timur, sehatkan Jawa Timur. Mari sebutkan provinsi di mana Anda tinggal, kota di mana Anda tinggal, sebutkan. Sembuhkan Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Ibu Kofifa, berkati Pak Eri Cahyadi, berkati pemimpin-pemimpin kami, urapi pemimpin-pemimpin kami. Berkati semua para tenaga kerja kesehatan, para volunteers TNI Polri yang berjaga, mengupayakan keamanan, mengupayakan kesembuhan bagi kota kami, bagi Indonesia. Semuanya diberi kesehatan. Nakes-nakes yang terpapar COVID disembuhkan oleh bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan sedang Kau kerjakan atas bangsa kami, atas kota kami. Hamba juga berdoa bagi Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Tuhan urapi untuk memimpin Sinode Gereja Betani Indonesia ini dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua gereja-gereja yang ada, sekalipun harus menyelenggarakan ibadah secara online, urapan Tuhan turun atas gereja-gereja Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua yang mengikuti ibadahnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau mendengar doa kami lebih daripada apa yang kami harapkan. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu, mari sama-sama kekasih Tuhan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kekasih Tuhan keluarga BMC, angkatlah tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.